كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Aisarut Tafasir di Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam surah Al-Baqarah dan kita masuk pada ayat yang ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qulna dakhulu hadhihi al-qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum faanzalna 'ala alladhina zalamu rijzan minas sama' bima kanu yafsukun. Wa id qulna dakhulu hadhihi al-qaryah, dan ingatlah ketika kami berkata kepada Bani Israel, udkhulu hadhihi al-qaryah, masuklah kalian ke kampung ini. Al-qaryah, kata penulis rahimahullah, al-qaryata Madinatul Quds, kota Kudus, Palestina, yang memang asal dari nenek moyang Bani Israel, asal dari Israel, Nabi Yakub dari negeri ini. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada, maka makanlah minha, darinya, dari al-qaryah, haitsu syi'tum, sebagaimana yang kalian kehendaki. Ragadan, kata penulis, ragadan aishan, aishan wasi'an hani'a, hidup dengan penuh keluasan dan ketenangan. Jadi makanlah dengan penuh kenikmatan dan ketenangan. Ragadan. Wadkhulul baba sujjada, dan masuklah kamu ke dalam pintu al-qaryah sujjada, sujjadan rukka'an mutataminina lillahi khadi'ina syukran lillahi ana najatihim minat-tih. Masuklah kamu ke dalam pintu al-qaryah dalam keadaan sujjada, ya ai rukka'an, dalam keadaan masuk dalam keadaan ruku. Karena kalau dia masuk dalam keadaan sujud, bagaimana caranya berjalan? Makanya ahli tafsir mengatakan, walaupun sebagian ahli tafsir mengatakan sujud di sini dalam keadaan bersujud, tapi yang banyak dikuatkan oleh ahli tafsir maknanya di sini rukka'an, dalam keadaan ruku. Mutataminina, mutataminina itu dari kata tumaknina, as-sakinah, dalam keadaan tenang. Lillahi, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Khadi'ina, kalian dalam keadaan khadi'in, tunduk merendah. Syukran lillah, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ala najatihim minat-tih, atas keselamatan mereka dari at-tih. At-tih telah disebutkan sebelumnya, dia nama tempat.
Makanya dikatakan yatihuna fil ard, mereka dalam keadaan bingung ketika diperintah masuk, perintah berjihad melawan sebuah kaum yang kuat, mereka menolak. Akhirnya mereka tidak bisa masuk ke dalam qaryah ketika itu. 40 tahun berputar-putar tidak menemukan jalan masuk ke negeri tersebut. Itulah dinamakan At-Tih. Jadi 40 tahun sebagaimana disebutkan di ayat yang lain, arba'ina sanatan yatihuna fil ard. Jadi disuruh masuk ke qaryah ini setelah selesainya fase masa kebingungan tersebut. Mereka sudah mendapatkan jalan untuk masuk ke qaryah, disuruh masuk, diperintah dalam keadaan sujjadan, yakni rukkaan, dalam keadaan ruku, tenang karena Allah Subhanahu wa taala tunduk kepadanya sebagai bentuk kesyukuran atas selamatnya mereka minati dari masa kebingungan tersebut selama 40 tahun. Wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum, dan katakanlah ketika masuk hittatun. Hittatun itu di sini disebutkan hittatun fi'latun mislu riddatun wa hiddatun min radattu wa haddattu. Amarahum ayyaqulu hittatun bimakna uhtut anna khotoyana. Jadi ini diperintahkan ketika masuk ke qaryah untuk mengatakan hittatun. Hittah kata penulis itu dari asal wazan fi'latun, seperti riddatun wa hiddatun min radattu wa hadattu. Amarahum, Allah perintahkan mereka untuk mengucapkan kalimat ini, hittatun. Apa maknanya hittatun? Uhtut, gugurkanlah, anna dari kami, khotoyana, kesalahan-kesalahan kami. Jadi disuruh beristighfar, disuruh mengucapkan hittatun. Ini bentuk permintaan pengampunan. Ini maknanya, gugurkan dari kami kesalahan-kesalahan kami. Wa rufi'a hittatun ala annahu khabarun limubtada mahdhuf taqdiruhu dukhuluna albab sujjadan hittatun lidunubina. Ini dari sisi nahwunya, i'rabnya. Wa qulu hittatun, dan katakanlah hittatun. Kata penulis, hittatun di sini dirofa, hittatun marfu karena dia khobar dari mubtada yang dihilangkan. Takdirnya dukhuluna albab sujjadan hittatul lidunubina, masuknya kami ke dalam pintu dalam keadaan bersujud, yaitu raki'an, itu adalah hittatun lidunubina, penghapus dosa-dosa kami. Jadi perintah untuk mengucapkan wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Naghfir, namhu wa nastur, kami hapus, kami tutupi, khotoyakum, kesalahan-kesalahan kalian. Al khotoya jam'u khoti'ah, ad-dambu yaktarifuhul abdu. Jadi khotoya, khotoyakum, ini khotoya jamak dari kata khoti'atun. Jadi kalau khotoya jamak, banyak dosa. Kalau satu dosa, khoti'atun. Dia adalah, apa itu al-khoti'ah, apa itu al-khotoya? Ad-dambu, dia adalah dosa yaktarifuhul abdu, yang diperbuat oleh seorang hamba. Naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin, dan kami akan menambah kebaikan terhadap orang-orang yang
senantiasa berbuat baik. Jadi lihat, ini disuruh ingat Bani Israel apa yang menimpa aslafuhum, orang-orang tua mereka sebelumnya. Fabaddala alladhina zalamu, maka baddala, apa makna baddala? Kata penulis, ghayyaru, dia merubah al-qawl alladhi qila lahum quluhu wa huwa hittatun faqalu habbatun fi sya'ratin. Fabaddala, dia merubah, ghayyaru, dia merubah al-qawlah, ucapan yang dikatakan kepada mereka, alladhi, yang qila lahum, dikatakan kepada mereka, quluhu, untuk mengucapkannya. Apa yang diperintahkan untuk diucapkan? Hittatun. Jadi diperintah Bani Israel untuk mengucapkan kalimat ini ketika masuk ke dalam bab dalam keadaan sujada. Wa qulu hittatun, dia rubah. Qalu, dia berkata, habbatun fi sya'ratin, biji-bijian pada gandum. Bentuk meremehkan. Ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, ucapan mereka. Wa qalu habbatun fi sya'ratin. Kemudian jadi al-muhim dia rubah. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum fa anzalna, maka kami pun turunkan ala alladhina zalamu, terhadap orang-orang yang zalim, rijzan, rijz, yakni waba'u at-ta'un, diturunkan kepada mereka wabah, penyakit ta'un sebagai adab untuk mereka. Rijzan minas sama, dari langit, bima kanu yafsukun, disebabkan kefasikan mereka. Yafsukun, apa itu orang-orang fasik? Yakhrujuna an ta'atillahi wa rasulihi ilaihim wa huwa Yusa' alaihi salam, Yusa' bin Nun. Mereka keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, utusan Allah kepada mereka, dan dia adalah Yusa' bin Nun alaihi salam. Karena di masa At-Tih, di situ, di masa kebingungan mereka, meninggal Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Nabi Harun. Jadi sebelum masuk ke negeri Palestina, mereka dibawa Yusa' bin Nun yang menggantikan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yusa' bin Nun disebutkan oleh ahli tafsir, beliaulah yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi, fatan, pemuda yang bersama Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Makna al-ayataini, makna dua ayat ini. Tadammanatil ayatul ula, terkandung dalam ayat yang pertama, yakni dalam ayat 58. Tadkirul yahuda bihadisatin azimatin hadatsat li aslafihim tajallat fiha ni'matullahi ala bani Israil wa hiya halu tastawjibu asyukur wa dhalika annahum lamma intahat maddatut ti wa kana qad mata kullum min Musa wa Harun wa khalafahuma
fi Bani Israel fata Musa Yusha bin Nun wa ghaza bihim al-Amaliqah wa fataha Allah Ta'ala alaihim bilad al-Quds amarahumullah Ta'ala amra ikramin wa in'amin faqal. Dalam ayat yang ke-58 kandungannya mengingatkan orang-orang Yahudi dengan bihadisatin azimah, kejadian yang sangat besar, hadatsat yang terjadi li aslafihim, terhadap pendahulu-pendahulu mereka. Tajallat fiha nikmatullahi ala Bani Israel. Tajallat, nampak pada kejadian itu nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap Bani Israel. Wahia, dan perkara tersebut adalah keadaan yang mengharuskan kesyukuran. Apa itu kejadiannya? Beliau sebutkan wadhalika, kejadian itu adalah annahum lamma intahat maddatut tih, adalah mereka ketika telah selesai masa at-tih. Jadi kalau disebutkan masa at-tih, masa 40 tahun mereka bingung, tidak bisa masuk ke dalam negeri. Setelah hal itu selesai, berakhir, wa kana qad mata kullu min Musa wa Harun, dan adalah ketika itu telah meninggal Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam. Kemudian digantikan sebagai pengganti keduanya pada Bani Israel pemuda Musa, fata Musa, ialah Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Wa ghaza bihim, dan Yusha bin Nun itu berperang bihim, bersama mereka, yakni bersama Bani Israel memerangi al-Amaliqah. Al-Amaliqah ini dia adalah orang yang besar dan kuat, orang yang besar dan kuat, diperangi oleh Bani Israel di bawah kepemimpinan Yusha bin Nun. Dan itu yang disebutkan juga dalam sebahagian hadis, ketika diperintahkan Yusha bin Nun bersama Bani Israel memerangi mereka, dan peperangan harus selesai hari itu dan harus selesai sebelum terbenamnya matahari. Peperangan masih berlangsung, matahari hampir terbenam. Maka Yusha bin Nun berkata kepada matahari, wahai matahari, kamu itu diperintah dan saya juga diperintah, berhenti. Akhirnya matahari berhenti berjalan sampai selesai peperangan. Nanti setelah itu matahari terbenam. Itu kisahnya Yusha bin Nun bersama Bani Israel memerangi al-Amaliqah. Al-Amaliqah ini orang yang sangat kuat, besar. Makanya di sebagian terjemahan disebutkan dia raksasa, Al-Amaliqah, karena besarnya dan kuatnya. Ini kejadian Yusha bin Nun memerangi mereka. Wa fatahallahu ta'ala alaihim biladul Quds, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan atas mereka, yakni atas Bani Israel, negeri Al-Quds, yakni Palestina. Amarahumullahu ta'ala, setelah itu Allah perintahkan mereka perintah pemuliaan dan nikmat. Faqal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, udkhulu hadhil qaryah wa id qulna dkhulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu syi'tum ragada.
Subhanallah. Masuklah kalian ke negeri ini, makanlah darinya apa yang kamu kehendaki dalam keadaan tenang, dalam keadaan penuh kelezatan, penuh kenikmatan. Washkuru li hadzal in'am, dan syukurilah, bersyukurlah kepadaku terhadap nikmat ini. Bi an tadkhulu babal madinati raki'ina mutataminina qailin, dengan cara bentuk kesyukuranmu, dengan cara kamu masuk ke pintu negeri ini dalam keadaan ruku, mutataminina, dalam keadaan sakinah, tenang, dalam keadaan qailin, dalam keadaan berucap. Apa yang disebutkan? Hittatun dukhulunal bab sujjadan hittatun lidunubina allati iqtarafnaha binukulina anil jihadi ala ahdi Musa wa Harun. Masuk kalian dalam bab dengan mengucapkan kami masuk ke pintu ini dalam keadaan sujud, yakni raki'an. Hittatun lidunubina, sebagai penghapus dosa-dosa kami, allati iqtarafnaha, yang dulu kami melakukannya, binukulina, karena penolakan kami, menolak anil jihad, penolakan kami terhadap jihad di zamannya Nabi Musa wa Harun. Jadi zamannya Nabi Musa dan Nabi Harun kan mereka diperintah untuk masuk ke negeri dalam surah Al-Maidah. Bisa antum lihat nanti dalam surah Al-Maidah kisahnya. Wa id qala Musa liqaumihi dzkuru nikmatallahi 'alaikum id ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Ya qaumi dukhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Jadi perintah masuk sebagai kewajiban. Tetapi apa jawabannya? Ini jawabannya terhadap Musa. Ya Musa, inna fiha qauman jabbarin. Wahai Musa, sungguhnya di dalamnya ada kaum yang sangat kuat, sangat perkasa. Dan kami, wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha, kami tidak akan masuk sampai mereka keluar. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun, kalau mereka keluar kami pun akan masuk. Kemudian diingatkan lagi, qala rajulani minal ladina an'ama Allahu alaihim, berkata dua laki-laki yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat kepadanya. Udkhulul ba, masuk kamu ke pintu. Kemudian bertawakal ala Allah. Tapi ucapan apa yang telah kita sebutkan tadi sebelumnya, apa kata mereka? Fadhhab anta wa rabbuka, wahai Musa, pergi kamu dengan Rabbmu, faqatilah, kamu saja yang pergi berperang, kami tidak mau ikut berperang. Itu dosanya yang disebutkan di sini. Itu yang mereka akui, dosa kami yang dulunya kami menolak berjihad bersama Musa dan Harun. Kalau kamu lakukan hal itu, kan diperintah, wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum nusibukum bimaghfirati dunubikum, kami akan memberikan balasan kepada kalian dengan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa nazidul muhsinina minkum, dan kami akan menambah orang-orang yang baik dari kalian sawaban fahala. Itu kandungan ayat yang ke-58. Kama tadammanatil ayatus tsaniyah, sebagaimana pula terkandung dalam ayat yang kedua, yakni pada ayat yang ke-59, hadisatun ukhra, kejadian yang lain. Tajallat fiha haqiqatu su'i toba'il yahudi, nampak pada kejadian itu keadaan sebenarnya, jeleknya kebiasaannya orang-orang Yahudi. Jadi memang dari dulu itu tabiatnya orang-orang Yahudi sangat jelek. Wa kasratu ra'unatihim, dan orang-orang Yahudi itu banyak ceroboh, sembrono dalam berbuat. Wadalika, apa kejadiannya itu? Apa kebodohannya orang-orang Yahudi? Kejelekan tabiatnya, bitaghyirihimul fi'l, dia merubah perintah alladhi umiru bihi, yang dia diperintah dengannya, wal qaulul ladhi
bitaghyirihimul fi'l alladhi umiru bihi wal qawli alladhi qila lahum, dan ucapan yang dia diperintah dengannya dia rubah. Jadi dia rubah perbuatannya, dia juga rubah ucapannya. Apa perintahnya? Wadkhulul baba sujjada. Diperintah, ini perintahnya. Kamu masuk ke dalam pintu dalam keadaan sujjadan, yakni raki'an, mutataminina lillahi khadi'ina. Itu perintahnya. Apa ucapannya? Wa qulu hittatun. Ucapkan ini kalimat. Dia rubah. Ini tabiatnya, jeleknya tabiat orang-orang Yahudi. Fadakhalul baba zahifina ala astahihim. Dia diperintah untuk ruku, ternyata dia masuk ke dalam pintu dalam keadaan merayap. Di atas bokong-bokong mereka, bagian-bagian belakangnya. Jadi bukannya ruku. Akhirnya dia rubah perintahnya. Qailina, dia berkata habbatun fi sya'iratin. Ini ucapannya, padahal disuruh mengucapkan hittatun. Jadi dia rubah perintahnya, dia rubah ucapannya. Ini jeleknya tabiatnya orang-orang Yahudi. Wa min thamma intaqamallahu minhum fa anzala 'alal ladina 'alal zalimina minhum ta'unan afna minhum khalqan katsira jazaa'a fisqihim an amrillahi azza wa jalla. Karena itulah Allah murka kepada mereka. Allah turunkan kepada orang-orang zalim di antara mereka penyakit ta'un. Maka meninggallah dari mereka orang yang sangat banyak sebagai balasan kefasikan mereka. Jazaa'a fisqihim an amrillahi azza wa jalla. Karena mereka fasik, berpaling. Bahayanya merubah-rubah agama Allah Subhanahu wa taala. Merubah-rubah agama itu kebiasaannya Bani Israel, kebiasaannya orang-orang Yahudi. Disuruh masuk dalam keadaan ruku, masuk dalam keadaan merayap. Disuruh mengucapkan hittatun, dia mengatakan habbatun. Wa kana fi ma dzakara idatul lil yahudi law kanu yat'idun. Dan pada apa yang telah disebutkan ini pelajaran bagi orang-orang Yahudi seandainya mereka mau mengambil pelajaran. Hidayatul ayataini, hidayah dalam dua ayat ini. Tadkirul abna bi ayyamil aba lil idati wal i'tibar. Mengingatkan anak-anak terhadap hari-hari yang telah berlalu yang dialami oleh orang tua kita sebagai pelajaran, peringatan dan pelajaran supaya bisa mengambil pelajaran darinya. Jadi diingatkan apa yang menimpa orang-orang tua terdahulu. Kalau kebaikan, maka kita bersyukur dan mengikuti kebiasaan tersebut supaya kita juga mendapatkan kebaikan. Kalau kejelekan yang menyebabkan mereka tertimpa bencana, kita hindari kebiasaan jelek tersebut supaya kita juga terhindar dari bencana. Yang kedua, tarkul jihadi idza wajaba yusabbibu lil ummati ad-dillu wal khusran. Meninggalkan jihad apabila telah wajib. Lihat, idza wajaba, apabila telah wajib, itu menjadi sebab kehinaan, kerendahan, kerugian terhadap umat. Yang ketiga, at-tahdhiru min aqibati dzulmi wal fusq wat tamarrudi ala awamir syari'. At-tahdhir, peringatan dari akibat yang jelek, dari kezaliman, kefasikan, wat tamarrud. Tamarrud itu penentangan terhadap perintah-perintah syariat, sebagaimana menimpa orang-orang Yahudi Bani Israel. Disuruh berjihad, tidak mau berjihad. Disuruh masuk dalam keadaan sujjadan dan mengucapkan hittatun, dia rubah. Apa akibatnya?
Fa'anzalallahu, Allah turunkan, fa'anzalna 'alal ladina dzalamu rijzan. Rijzan itu adalah waba'ut ta'un. Yang keempat juga ini hal yang sangat penting perlu diperhatikan. Hurmatu ta'wilin nususis syar'iyyah lil khuruji biha an muradis syari'i minha. Haramnya mentakwil nas-nas syariat untuk keluar dengan mentakwil tersebut dari apa yang diinginkan oleh syariat darinya. Jadi kadang ada orang ada dalil jelas, karena ingin keluar dari dalil tersebut, dia takwil dengan takwil-takwil yang lainnya supaya dia dianggap tidak melanggar. Ini haramnya. Dan sekali lagi, ini kebiasaannya orang-orang Yahudi, dan juga seperti keadaannya orang-orang Rafidhah, disebutkan di sini dalam catatan kaki yang nomor 3. Seperti takwilnya orang-orang Rawafid, orang-orang Rafidhah. Lafaz Baqarah, innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih baqarah. Dia katakan baqarah di situ yang diinginkan adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini orang-orang Rafidhah, orang-orang yang mengaku Islam tetapi dia bukan orang Islam. Dia agama tersendiri. Agamanya orang-orang sama dengan agamanya orang-orang Yahudi, karena asalnya memang dari orang-orang Yahudi. Kemudian yang kelima, fadilatul ihsan fil qawli wal amal. Keutamaan ihsan dalam ucapan dan perbuatan. Keutamanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambah kebaikan untuknya. Wa sanazidul muhsinin, dan kami akan menambah kebaikan bagi orang-orang yang senantiasa ihsan, berbuat baik dalam ucapan dan perbuatannya. Sampai di sini apa yang kita sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.